Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari SMKS Al-Ittihad Lentang, Sumeneb, Madura. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan tema menumbuhkan disiplin positif pada murid, dengan Bapak Fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktek Ahmad Fauzan. Langkah pertama sebelum diadakan sosialisasi budaya positif, saya membuat bahan untuk disampaikan pada sesi sosialisasi. Saya menulisnya, kemudian saya menempelkannya di papan tersebut. Dan guru-guru yang hadir adalah guru yang memiliki jadwal yang sama, yaitu pada saat itu hari Kamis. Guru-guru yang hadir adalah guru-guru yang memiliki jam pada hari Kamis. Karena memang kalau di swasta, jika guru tidak memiliki jam pelajaran di sekolah, maka guru tidak akan hadir ke sekolah. Jadi saya sosialisasi budaya positifnya ke guru-guru yang sejadwal dengan saya. Mengapa saya tidak mengundang guru-guru yang lainnya? Karena memang guru-guru yang lainnya memiliki kegiatan masing-masing dan itu tidak memungkinkan untuk kami undang. Akan tetapi kami sudah meminta izin kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru yang lainnya untuk mengadakan sosialisasi budaya positif. Kemudian kami juga men-share hasil sosialisasi kami ke grup sekolah kami, agar guru-guru yang lain yang tidak datang, yang tidak bisa hadir, bisa melihat sosialisasi budaya positif. Dan ini kami adakan pada saat jam istirahat, karena memang jika pada jam masuk kami tidak memungkinkan untuk mengadakannya, karena kami memiliki tanggung jawab untuk mengajar siswa dan siswi kami. Kenapa tidak pada saat jam pulang? Karena mohon maaf, guru-guru yang hadir di sini memiliki kegiatan masing-masing pada saat jam pulang. Oleh sebab itu, kami mengadakan sosialisasi budaya positif pada saat jam istirahat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk memaparkan tentang budaya positif atau yang sering disebut juga dengan disiplin positif. Kita tahu ya, setelah kita mendengar kata disiplin itu erat kaitannya dengan ketidaknyamanan kan ya. Oh, disiplin harus begini, harus mematuhi aturan yang ada seperti itu. Namun kita harus mengetahui apa itu arti disiplin yang sebenarnya. Nah, menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Bapak Dr. William Blaser, itu memaknai tentang disiplin adalah itu belajar mengontrol diri menuju nilai yang kita hargai. Jadi yang selama ini kita tahu kalau disiplin itu harus mematuhi aturan, itu bukan seperti itu kenyataannya, akan tetapi disiplin itu menghargai diri kita, bagaimana kita menggali potensi kita agar kita itu menghargai diri ya, bukan menghargai yang lain. Kita itu menghargai diri kita. Nilai ya, tentunya kita menghargai apa? Menghargai nilai yang kita percaya. Contohnya, kita percaya kalau nilai jujur itu baik. Lah, kita sedapat mungkin untuk melakukan disiplin, untuk melakukan hal-hal yang baik menurut nilai kita. Tuh ya. Ada lagi menurut beliau, Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
aturan. Meskipun aturan ketat sekali, kalau memang dasarnya kalian tidak mau mengikuti aturan tersebut, lah itu hanya mustahil ya. Jadi yang bisa mengontrol kalian itu adalah diri kalian sendiri. Saya tidak bisa mengontrol kalian. Yang bisa mengontrol kalian adalah diri kalian sendiri. Ada lagi teori pilihan mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita berbicara dengan murid ya. Murid melanggar sebuah aturan, itu mereka itu punya sebuah tujuan, memiliki alasan tertentu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, ada dari sini ya, dari tujuan ini ada yang namanya teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua ya, teori eksternal dan teori intrinsik ya. Nah, lalu kalau ada sebuah peraturan dan kalian menaati, kalian bisa saja menghindari hukuman. Contohnya, murid ya datang pagi untuk menghindari hukuman atau dimarahi. Itu masuk ke motivasi eksternal. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau pujian. Wah, itu guru teladan, itu murid teladan. Nah, itu juga sama ya. Motivasi yang ada itu tetap ya motivasi eksternal. Itu tidak bagus karena apa? Karena mereka akan termotivasi saat adanya hukuman atau imbalan, dan ini bersifat jangka pendek. Nah, itu sebabnya mengapa peringkat itu ditiadakan pada kurikulum ke-13. Kenapa? Karena untuk menghindari motivasi yang datangnya eksternal. Yang peringkatnya jelek dihukum, atau yang peringkat 1 itu dikasih sebuah hadiah. Karena apa? Karena itu sebuah motivasi eksternal dan itu berjangka pendek. Suatu saat jika mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka akan ogah untuk belajar. Nah, yang paling bagus itu motivasi apa? Motivasi intrinsik ya, di dalam diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, kita biarkan saja ya bagaimana seorang murid itu belajar menurut keyakinan mereka. Saya ingin belajar karena saya ingin sukses, bukan saya ingin belajar karena saya ingin peringkat 1, bukan ya. Jadi menumbuhkan motivasi di dalam diri mereka, makanya peringkat itu ditiadakan. Nah, jika sudah motivasi intrinsik itu sudah keluar dalam diri murid, maka disiplin positif meskipun aturannya seketat apapun, langsung saja ya mereka menghargai nilai yang mereka percayai. Nah, ini ya sudah. Kemudian lahir juga ya dari teori ini juga lahir sebuah teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol yang pertama tentang penghukum. Contohnya, jika siswa melanggar aturan itu dihukum lari keliling lapangan. Itu guru itu berposisi sebagai penghukum. Itu ya. Contoh yang kedua, bagaimana seorang guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, anak ini nggak kerjakan PR. Kemudian guru-guru bilang, kamu nggak kerjakan PR, kamu nggak kasihan sama ibu ya, kamu gimana? Pokoknya guru itu membuat anak itu merasa bersalah dengan mengatakan bahwa kamu nggak kasihan ya sama guru nggak kerjakan PR. Nanti ibu loh dimarahi kepala sekolah. Lah itu seolah-olah anak yang bersalah seperti itu. Itu juga kita hindari ya. Bagaimana kita menjadi posisi kontrol yang seperti itu kita hindari. Yang ini posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman itu kita sharing, kita welcome juga. Itu sudah lumayan baik ya, kan, tetapi ini masih bersifat eksternal ya. Dan sebagai pemantau, contohnya kalau pemantau ini cenderung konsekuensinya itu ditujukan ya. Contohnya ya, misalkan murid nggak ngerjakan PR karena sudah ada aturan kalau nggak ngerjakan PR itu ngerjakan di luar. Itu konsekuensi. Kalian sebagai pemantau, kalian tahu kan kalau nggak ngerjakan
mengerjakan PR konsekuensinya apa? Oh ya Bu, saya tahu saya harus mengerjakan di luar. Sudah tertera dalam sebuah aturan dan kalian melakukan aturan itu seperti itu. Namun 1 sampai 4 itu juga yang motivasi yang diinginkan itu eksternal ya, di luar ya. Ini sebisa mungkin juga kita hindari. Yang paling bagus kalian harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini ya, di kurikulum 13 bagaimana seorang guru itu harus memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah nanti di sini ya ada sebuah namanya segitiga restitusi. Nanti di dalam ya bagaimana cara kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya ada siswa yang tengkar, dipanggil dulu, ditanyakan, kamu tahu nggak salahmu apa? Gitu ya, ditanyakan ya. Kemudian setelah diketahui salahnya apa, kemudian cari alasannya. Saya melakukannya karena begini. Kemudian guru itu menanyakan keyakinan kembali, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu baik apa enggak? Enggak baik Bu. Nah itu kan sudah timbul ya, enggak baik. Oh ya, kira-kira kalau baik gimana? Ya harus mengerjakan Bu. Oke, kalian kan sudah tahu ya kalau enggak baik enggak kerjakan, dan kalau baik itu kerjakan. Jadi kamu gimana pengennya ngerjakan Bu? Lah secara sadar murid itu akan mengetahui ya mana yang baik dan mana yang buruk. Lah istilahnya kita memandirikan murid ya, tanpa harus kita menghukum atau membuat rasa bersalah ya, seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi. Ini yang paling ngetren ya sekarang ya, di kurikulum sekarang tentang posisi kontrol yang manajer. Ini yang paling ngetren ya, tentang contohnya bagaimana cara menstabilkan. Yang pertama kita kan ya, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kalian bilang ke muridnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga sering kok melakukan kesalahan. Nah, kamu nggak apa-apa melakukan seperti itu. Namun, kamu percaya kan? Terus lanjutkan ya ke validasi tindakan. Namun, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itulah. Jadi, sebisa mungkin kita itu tidak menjudge murid itu buruk dan tidak baik ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mendengarkan alasan murid dulu ya, tanpa kita menghakimi terlebih dahulu. Setelah itu alasannya baru ya dimasukkan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati lah. Nilai ini maksudnya yang ada di peraturan sekolah ya. Itu baru diingatkan ya, murid itu diingatkan kembali seperti itu ya. Nah ini sudah ya. Nah ini ya, kenyataannya saat seseorang itu bertindak di luar kendalinya, mereka sejatinya itu sedang memenuhi sebuah kebutuhannya ya. Contohnya ada 5 kebutuhan dan ada di bumi manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah contohnya ya, ada siswa yang misalkan dia lapar ya, dia ngambil makanan temannya. Nah kita tidak langsung menghukum dia, tanyakan dulu ya, kamu kenapa mengambil makanan temannya? Bu, saya lapar. Berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya ya, dia bertahan hidup. Itu ngecok dia juga yang mana yang sedang dipenuhi. Jangan-jangan dia butuh kasih sayang, ngecok karena pengen apa dan sebagainya, kesenangan, kebebasan ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya orang melakukan sesuatu itu ada sebuah alasan ya, dan kita tidak wajib ya langsung menghakimi seseorang itu seperti ini dan seperti ini ya, seperti itu. Kira-kira sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oh ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakang.
Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya Retraction School Discipline pada tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Tujuannya, berdasarkan pemikiran dari tokoh tersebut, maka kami mulai berpikir bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid kami, sehingga murid kami memiliki disiplin positif yang kuat, sehingga murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah mereka mulai memahami dan menghargai nilai yang mereka yakini, maka diharapkan memiliki jiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar dan berpikir kritis dan kreatif, serta nilai-nilai lain yang mereka junjung tinggi. Tolak ukur. Adanya video atau gambar nilai-nilai kebajikan yang dilakukan murid seperti mengenai jam pagi kedatangan siswa, bergotong royong serta bertanggung jawab, sopan, santun, menghormati orang lain. Contohnya saat ada guru lewat, mereka akan berdiri. Nyaman, aman, mereka bisa belajar di luar maupun di dalam kelas. Jujur, mereka tidak mencontek saat mengerjakan ulangan dan hal-hal perilaku kejujuran lainnya. Saling menyayangi dan menjaga martabat. Mereka akur dan berkelompok sesama jenis. Penerapan pembelajaran bahasa Inggris dalam menumbuhkan disiplin positif. Adanya foto tata tertib sekolah yang ditempel di dinding, serta keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas juga. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama adalah kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Yang pertama yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata, baik aksi nyata 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, serta kami berdiskusi tentang aksi nyata yang akan dilakukan di kelas. Langkah awal yaitu untuk menciptakan disiplin positif, maka diperlukan adanya nilai-nilai kebajikan yang dituangkan pada keyakinan sekolah. Setelah ada keyakinan sekolah, maka motivasi diri anak bisa terlihat, yaitu motivasi ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik.
pada awal tahun ajaran baru kami memang sudah membuat foto tata tertib sekolah dan kemudian tata tertib tersebut kami pajang di setiap kelas. Foto tersebut mengingatkan murid-murid agar selalu mengingat nilai-nilai yang ada di sekolah kami. Tata tertib sekolah ini dibuat oleh Waka Kesiswaan bersama dengan murid. Ini adalah dokumentasi saat jam kedatangan pagi, yaitu guru menyambut kedatangan siswa. Kemudian dokumentasi tentang sopan santun dan menghormati orang lain. Ketika guru lewat, maka murid-murid akan berdiri sebagai tanda hormat mereka. Kemudian ada dokumentasi tentang kejujuran, yaitu murid pada saat ujian tidak ada yang mencontek buku. Mereka mengerjakan dengan keyakinan mereka dan kejujuran mereka. Kemudian ada dokumentasi tentang kenyamanan di sekolah, karena letak sekolah kami yang benar-benar nyaman, yaitu di pedesaan. Kami sangat aman belajar di lingkungan sekolah dengan udara yang segar dan angin yang sejuk. Kami juga bisa belajar di dalam kelas. Kemudian ada foto ketika kami melakukan kegiatan kelompok, maka kami membaginya menjadi 2 bagian ataupun beberapa bagian. Yang terpenting antara murid laki-laki berkelompok dengan sesama laki-laki dan murid perempuan juga berkelompok dengan sesama perempuan. Karena kami berasal dari pesantren, kami menjunjung tinggi martabat kami. Setelah pembelajaran selesai, baik pembelajaran jam pertama ataupun jam ke-3-4 ataupun jam ke-5-6, yang terpenting saat guru selesai dalam pembelajaran, setelah berdoa, maka murid bersalaman kepada guru. Setelah pembelajaran selesai, baik pembelajaran jam pertama ataupun jam ke-3-4 ataupun jam ke-5-6, yang terpenting saat guru selesai dalam pembelajaran, setelah berdoa, maka murid bersalaman kepada guru. Setelah pembelajaran, budaya positif selanjutnya yang ada di sekolah kami yaitu pada hari Jumat pagi jam ke-7 sampai dengan jam 7:30, kadang-kadang sampai jam 8, adanya zikir bersama semua warga sekolah bersama Ustadz yang mengayomi pondok pesantren Al-Ittihad. Biasanya kegiatan ini berisi dengan zikir, pembacaan sholawat, doa, dan pembacaan-pembacaan islami lainnya. Pada hari Senin, saat diadakan upacara bendera, ada beberapa murid kami, siswa dan siswi kami datang terlambat, sehingga konsekuensinya mereka berdiri memisahkan diri dengan murid yang datangnya tepat waktu. Setelah selesai upacara, kami guru melakukan restitusi dengan mengembangkan segitiga restitusi, dan ternyata ada beberapa alasan mereka mengapa mereka datang terlambat, sehingga mereka sendiri juga menemukan solusinya. Dan mereka bersedia untuk datang tepat waktu pada upacara yang akan datang. Dan alhamdulillah pada upacara saat ini mereka benar-benar datang tepat waktu. Budaya positif selanjutnya yang ada di sekolah kami yaitu penerapan budaya literasi sekolah setiap hari Senin dan Kamis
jam 7 sampai dengan jam 7.30. Mereka akan membaca berbagai macam buku di pojok baca. Setelah kami membuat perpustakaan digital di kelas 10, maka di kelas 10 mereka bisa membaca secara visual maupun membaca secara konvensional. Mereka tetap melakukan literasi di pojok baca mereka setiap hari Senin dan Kamis. Perpustakaan digital yang ada di kelas 10 seperti ini. Mari kita lihat. Ada berbagai macam buku di sini. Lengkap semua materi ada di sini. Siswa dan siswi kelas 10 tinggal mengeklik saja. Ini ada dua home-nya, home sama artikel. Mari kita lihat untuk yang artikel. Di sini saya kasih pojok bacanya yang ada di kelas 10 dan ada listening to music, ada melihat, ada contoh senam dan berbagai macam makanan sehat juga ada. Karena materinya tentang graffiti, maka saya masukkan graffiti di sini. Kita lihat yang ini dulu. Ini contohnya cara meraih sukses. Linknya sudah tertaut, sudah disematkan. Dan mari kita lihat contoh buku dengan link yang sudah tersemat. Kita lihat contoh buku bahasa Inggris. Langsung ada di sini ya, dan siswa dan siswi tinggal membaca buku paket di sini, tinggal mengeklik saja. Ini adalah perpustakaan yang diadakan untuk kelas 10. Terima kasih. Buka perpusnya. Literasi dengan perpustakaan digital. 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 Di dekatnya home. Literasi dengan perpustakaan digital. Ya, itu. Literasi dengan perpustakaan digital. Tuh. Literasi dengan perpustakaan digital. 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 Literasi dengan perpustakaan digital.
Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan perpustakaan digital. Literasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya mengajar kimia di SMK Al-Ittihad. Saya juga teman sejawat dari Ibu Nurul. Testimoni saya tentang perpustakaan digital yang telah dibuat oleh Ibu Nurul itu sangat baik sekali ya, karena dengan adanya perpustakaan itu juga dapat membantu baik murid ataupun saya sendiri sebagai guru untuk memperbanyak pengetahuan dan mempermudah kita untuk mengakses apa yang kita butuhkan, baik itu dalam pelajaran, baik buat anak-anak juga tentunya dalam mencari referensi untuk menunjang pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik dari kelas 10 dengan testimoni tentang perpustakaan digital. Pada awalnya di kelas kami tidak mempunyai perpustakaan digital, sehingga kami menjadi sulit untuk mempelajari buku yang tidak kami ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 10. Karena sudah ada perpustakaan digital yang lengkap dan juga lebih nyaman bagi semua murid dan tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena sudah ada perpustakaan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 10. Saya akan menjelaskan tentang testimoni perpustakaan digital. Dengan adanya perpustakaan kami jadi makin semangat belajar dan makin giat untuk membaca buku di perpustakaan dan sangat tidak senang baca buku, sekarang menjadi sangat senang membaca buku karena adanya perpustakaan digital.
Ya deh. Ini dilarang pakai sandal tanpa izin dari guru. Ya, kamu izin dulu ya. Oke. Suruh keluar bagi siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru.
Silakan absen satu tanda tangan sebagai rasa persetujuannya. Bapak duduk ya. Itu sebagai rasa persetujuan kalian karena kalian sudah menyepakati. Besok dia deh nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru matematika di SMK Al-Ittihad akan memberikan testimoni tentang diadakannya kesepakatan kelas di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, dengan diantaranya yaitu siswa tertib yang telah diberlakukan di sekolah dengan semaksimal mungkin. Nah, selain itu harapannya yaitu siswa dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya untuk pelajaran matematika maupun pelajaran umum lainnya dan materi kejuruan lainnya. Dengan diadakannya kesepakatan kelas ini, selain berharap tingkat kedisiplinan siswa juga meningkat, selain itu kita sebagai guru juga berharap siswa juga bisa menghormati dan menghargai norma-norma yang diterapkan di area sekolah maupun di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrur dari kelas 10. Setelah kami membuat kesepakatan kelas 10, kami berusaha akan menaati dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kami merasa senang saat menjalankan kesepakatan kelas karena dibuat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Basolana dari kelas 12 SMK Al-Ittihad. Saya akan memberikan testimoni tentang kesepakatan yang kita buat bersama. Kami merasa senang dan berusaha melakukan kesepakatan kelas dengan kedisiplinan yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penerapan disiplin positif saat pembelajaran bahasa Inggris yaitu temanya kebersihan lingkungan. Hal ini sejalan dengan bab bahasa Inggris. Pada saat itu babnya tentang cause dan effect. Jadi menurut kami ini sejalan dengan tema yang kami angkat. Selain itu, alasan mengapa kami mengambil tema kebersihan, pada saat kami masuk kelas tersebut kadang-kadang masih kotor. Saat ditanya, jawaban mereka ada yang belum piket dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menginginkan jiwa mereka tumbuh rasa tanggung jawab untuk memiliki kelas yang bersih.
serta lingkungan yang bersih pula. Untuk mendukung hal ini, kemudian kami membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan tersebut juga berisi tentang jagalah kebersihan. Sehingga kami menerapkan upaya-upaya seperti apa untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan penuh rasa tanggung jawab dan gotong royong mereka membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Selain itu, saya pernah mengajar di salah satu kelas, kemudian ada tugas dari saya untuk berkeliling lingkungan sekolah, dan saya menemukan tulisan mereka bahwa lingkungan sekolah kami itu belum bersih. Oleh sebab itu, kami mengangkat tema tentang kebersihan, karena memang kebersihan itu hal yang paling mutlak untuk pembelajaran agar terasa nyaman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable of Teacher, also my friends. First time, let's thank to good Allah Subhanahu wa Ta'ala because we stay here in a good condition. Secondly, salawat also salam to our big Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who brought you from darkness to lightness. Good morning, audience. Let me give a speak about the environment so that we can read many lessons. As we can know, the environmental conditions that we live in today are very different from the environmental several decades ago. In the past, we called it leafant trees, but now the land containing plants has been replaced with housing. Environmental problems are not only limited to plants. If we are sensitive, many fauna or animals love their habitats. Humans says their place of residence, so that animals have difficulty getting a place to live again. Not equally, in animals that cannot get a house will attack humans in order to get food. Therefore, we should start from ourselves to foster a sense of love the environment. Use methods that are easy and simple. For example, by throwing garbage in its place, not using plastic when shopping and saving on water use. Finally, that I might speak about the environment for me. Let's take care on the environment together. Okay, now you have to write something about the picture of the clean of environment. We know that in this class, especially in our environmental, is so very useful to clean by our environmental. Okay. Now you have to fighting of something about environment. Okay. Now I will go to the group 1. How are you, group 1? I am fine. Okay, this is group 1. This is Nila. How about you? What is your name? Piko. Okay. And you? Khatijah. Okay. And how about you? What is your name? Ayu. Okay. Can I see your picture, group 1? Yes. Oh, what picture do you have? What picture? What picture? What picture? This picture is about the clean of environment. Okay. Nice picture, group 1. Give applause to group 1. Okay. And then now group 2.
Randy. Okay, and you? Sebelah sana. Okay. How about your picture? What picture do you have? I am Picture, environmental of cleaning. Yes. Okay. What are you doing? I am sitting on the chair. Okay, sitting on the chair. How about you, Randy? What are you doing? Are you coloring the picture? Coloring. I'm coloring this picture. Okay, thank you. Give applause to the group 2. Okay. Now I go to group 3. Okay, group 3. Just 2 people. Oh, 2 orang saja. Yes. Where is your friend? Your friend sick? Sakit, temennya sakit, tidak masuk. Yes. And now I will know your name. What is your name? Nur Aziza. Okay, Nur Aziza. And how about you? Absura. Okay. Have you a picture? Yes. What picture do you have? Gambar apa yang kalian punya? Wow, this is the good picture ya. Okay. It's about a cleaning of environment ya. Okay, thank you. Give applause to group 3. Okay, thank you. And then how about group 4? Okay. What is your name? Mas Said. Okay, how about you? Aduh. Okay. Wow, this is the nice picture. What are you doing, Aldo? I'm facing. Painting. Okay. How about you, Mehmet? What are you doing, Mehmet? I am coloring this picture. Oh, yeah, okay. Okay, just 2 person in this 3 group. Hanya 2 orang grup ini. 3. Oh, sorry. I'm forgot to. Okay, I'm so sorry. How about you? What is your name? Muhammad Selamat. Oh, Selamat. Okay. Sabu. Oh, Selamat Todusen. Malu ya. Okay. This is the Selamat picture. Ini yang gambar Selamat. Yes. Ronaldo. Okay. What are you doing, Selamat? Selamat. Apa ini? Care. Okay. Give applause to group 4. Okay. This is the last group. Group 5. Yeah, 5 ya. 5. Okay. Can you tell your name? What is your name? Dani. And how about you? Kenapa, Bu? Your name? Asep. Okay. What are you doing, Asep? Kenapa, Bu? Sedang apa kamu, Asep? Sedang tujuh. I am coloring these pictures. Okay, you are coloring this picture. This is your picture. Apakah itu gambarmu? Yes. Okay. What is the time of your picture? Tema picturemu itu apa, Dani? Kebersihan. Pardon? Ulangi? Pardon. Ya.
tema tentang kebersihan. ya, kebersihan lingkungan. Oke. Now give applause to the last group. Oke. Setelah siswi kami berpidato bahasa Inggris di depan teman-temannya, maka kemudian murid-murid kami membuat poster dan kemudian mempresentasikan poster tersebut, dan setelah itu mereka menempelnya di dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imala, saya guru Bahasa Indonesia di SMK Al-Ittihad. Saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang diterapkan oleh teman saya, yaitu Ibu Nurul, yaitu dengan siswa mempraktikkan pidato dengan bahasa Inggris di depan umum, kemudian membuat sebuah poster yaitu bertemakan tentang kebersihan lingkungan. Nah, saya sangat antusias sekali dengan adanya pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran tersebut, siswa akan menjadi lebih termotivasi bahwa kita sebagai warga sekolah, kita harus selalu menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan sekolah. Harapannya, semoga siswa selalu mengikuti dan mengingat apa yang telah mereka buat, yaitu membuat poster dengan tema lingkungan, yaitu dengan kebersihan lingkungan. Nah, untuk itu semoga SMK Al-Ittihad semakin jaya dan semoga lingkungan kita semakin bersih supaya kita bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imala, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wifayatul Musyawarah kelas 12 SMK Al-Ittihad. Testimoni dari pembelajaran Cause Effect. Pertama, kami membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Kemudian salah satu teman kami berpidato di depan kelas tentang kebersihan. Setelah itu, kami memajang karya poster kami di dinding kelas kami. Pembelajaran ini membuat kami senang, asyik, dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya salah satu pengajar di SMK Al-Ittihad. Waktu saya menyuruh murid saya untuk membuat poster dengan tema global warming, mereka merasa sangat senang sekali karena di mana poster itu harus dibuat dengan sesuai pemikiran mereka, ide kreatif mereka tentang apa yang terjadi pada bumi kita. Setelah itu siswa disuruh untuk mempresentasikan hasil dari poster yang mereka buat sendiri, dan alhamdulillah dengan metode seperti ini mereka merasa sangat senang, juga bisa melatih kreativitas siswa dan pemikiran kritis siswa tentang apa yang terjadi pada bumi kita. Nah, itu saja testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan kesepakatan kelas, yaitu nilai gotong royong dan tanggung jawab dengan membersihkan kelas serta lingkungannya. Penerapan kesepakatan kelas, yaitu nilai gotong royong dan tanggung jawab dengan membersihkan kelas serta lingkungannya. Penerapan kesepakatan kelas, yaitu nilai gotong royong dan tanggung jawab dengan membersihkan kelas serta lingkungannya. Penerapan kesepakatan kelas, yaitu nilai gotong royong dan tanggung jawab dengan membersihkan kelas serta lingkungannya. Penerapan kesepakatan kelas, yaitu penerapan kesepakatan kelas selanjutnya, yaitu saling peduli satu dengan yang lainnya. Pada saat itu ada salah satu murid kami yang sakit sudah lama, kemudian kami bersama murid mengunjungi murid yang sakit tersebut. Sekian pemaparan tentang aksi nyata budaya positif di SMKS Al-Ittihad Lenteng Sumeneb.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.